pemirsa, selamat siang, selamat berjumpa lagi. Saya dengan Reza Priyanti dari GTV News. Pemirsa, di siang hari ini saya berada di Jalan Semanggi, Jakarta. Nah, di sini pemirsa saya dekat dengan kantor DPR MPR. Nah, di sini banyak antusias masyarakat, banyak yang datang pemirsa di sini untuk menyelesaikan. Kita lihat para yang pendemo yang serta jurnalis juga ada di sini pemirsa. Oke pemirsa, kita lihat. Let's go. Oke. Siang Komandan Dan, boleh mau wawancara sebentar Dan? Misi Dan. Saya dari GTV Dan, mengenai terkait keamanan untuk ini gimana Dan? Mohon izin Dan. Pengamanan seperti biasa, Ya. Pengamanan penyampaian pendapat di muka umum, seperti yang biasa terjadi lakukan di Jakarta ya. Hal yang biasa, pengamanan biasa saja. Oh gitu. Kira-kira ada mahasiswanya nggak Dan yang datang nih di sini biasa Dan? Untuk Kalau mahasiswa? dilihat dari pantauan mungkin ada, tapi kita belum monitor semua ya. Kami fokus ke jalan. Oh gitu ya. Kita coba memastikan bahwa seluruh aktivitas masyarakat tetap bisa berjalan. Oke, terima kasih. Itu aja Dan. Terima kasih. Oke pemirsa, tadi kita sudah berbicara dengan komandan dari Polda Metro Jaya, kebetulan Bapak Komarudin. Nah, ini sekarang kita jalan lagi pemirsa. Oke, let's go. Gimana Bang kabarnya Bang? Baik. Bang, di dalam acara ini kan lagi pada kumpul-kumpul. Ini sebetulnya ada acara apa sih Bang? Menurut Abang nih? Ya, rakyat ini aja, ngeluarin aspirasinya aja. Aspirasi. Aspirasinya untuk apa nih? Ya untuk kesejahteraan rakyat juga. Kesejahteraan rakyat, terus? Ya, anggota DPR juga. Kenapa dengan anggota DPR-nya Mas? Anggota DPR-nya terlalu bermewah-mewahan lah. Oh, bermewah-mewahan. Kan rakyatnya juga kayak gini. Oh gitu ya? Terlalu kayak tikus beneran. Oh gitu ya? Oh gitu. Dengan Mas siapa ini namanya? Rahman. Oke, terima kasih ya. Nah, Bang, tadi Abang celoteh nih. Nah, sekarang Abang kenalkan namanya siapa? Madep kamera Bang. Halo, Muhammad Dani. Oh, Muhammad Dani. Oke, Muhammad Dani asal dari mana? Tawi. Dari Betawi. Betawinya mana nih? Mayoran. Kemayoran. Bang, di sini kan banyak orang nih yang mau pada demo. Sebetulnya demo ini terkait apa sih, Bang? Ya terkaitnya sih masalah yang kemarin itu yang kata semuanya pada ditaikin begitu anggota DPR-nya naik gaji juga kan, malah joget-joget kayak nggak punya otak-otak aja itu orang. Oh gitu? Iya. Nah terus untuk ininya orang dalamnya DPR MPR-nya gimana? Mungkin Abang pernah dengar selentingan nggak? Kalau untuk masalah itu kita nggak paham ya, cuman intinya kalau masalah untuk hari ini kita pengen mengaspirasikan semua tentang apa yang udah terjadi aja. Oke, berarti di dalam pemerintahan ini terutama DPR MPR-nya mungkin kurang ini ya Bang ya? Ya, jadi kalau untuk kurang apa? kepresidenan oke lah. Untuk presidennya oke. Oke, kita nggak terus masalah. untuk Cuman bawahan kalau untuk DPR-nya DPR-nya ini gimana? yang kurang ajar banget. Kurang ajar. Dalam kurang ajarnya apa ini? Menekan banget apa dia berpoya-poya apa gimana? Pastilah menekan banget. Orang wajahnya mirip tikus semua. Oh gitu ya? Iya. Oh berarti tikus-tikus berdasi ya? Wow, banget. Oh gitu ya? Oke. Terima kasih ya Bang ya. Oke, siap. Oke pemirsa, tadi kita sudah berbicara dengan Abang siapa tadi? Dani. Abang Dani. Nah beliau asli dari Betawi, yaitu dari Jakarta sini. Oke pemirsa, kita lanjut lagi. Let's go. Abang namanya siapa Bang? Madep ke sini Bang. Tunggu dulu, madep ke sini Bang. Nggak mau masuk TV. Nggak apa-apa Bang. Jadi diungkapkan, memang kita bersedih karena kita orang NKRI, kita Nusantara dan kita berlambangkan merah putih. Kita harus berani Bang. Gimana Bang? Nama saya Kubul. Saya benci sama DPR Indonesia karena mereka minta 3 juta sehari, sedangkan rakyat 3 juta sebulan. Maksud biadab itu sama seperti ngerampok rakyat miskin. Ambil mobilnya. Jadi harusnya diapain Bang? Saya juga sedih sebagai rakyat Bang. Bubarin nggak tahu apa bukti mereka kerja, nggak ada. Oke, kalau seandainya dibubarin Bang, kita sebagai rakyat, kita berarti harus izin dengan pemerintah presiden tuh gimana dengan Pak Prabowo-nya nanti? Insya Allah Pak Prabowo akan ngizinin kita bubarin DPR karena Pak Prabowo juga benci sama DPR kayaknya sih. Oh gitu ya, oke. Siap, kita sama-sama berjuang ya Bang ya, demi NKRI.
Nusantara, merdeka. Merdeka. Oke, makasih Bang. Oke. Kesini, Bang. Oke pemirsa, ini kita sudah mulai rame pemirsa. Ini kita sudah ada lempar-lemparan dan di sini dari tim anggota akan dia memakai yaitu tembakan gas air mata. Makanya pemirsa, kita harus sebagai bangsa Indonesia, kita harus kuat, kita harus semangat mempertahankan rakyat NKRI Nusantara. Bravo. Jangan dekat-dekat. Oke pemirsa, tadi saya cukup bersedih ada narasumber yang menceritakan tentang Indonesia kita ini. Gimana bang? Sini bang. Halo, dari dengan abang siapa? Idoy. Oh Bang Idoy, Bang Idoy gimana nih Bang? Indonesia kita, NKRI kita, nah masyarakat ini makin terpojok, gimana dengan ini dewannya nih? Dewannya sialan lah, nyogok-nyogok doang sekarang kita. Dia pada kaya, kita nyari kerja susah, apa susah. Iya, pokoknya udah kah, bubarin aja DPR, nggak ada gunanya, buat apa, udah nggak penting. Oke, Bang kalau dibubarin kita kan punya presiden, nah untuk Presiden Prabowo-nya nanti gimana nih Bang? Karena kita rakyat Bang. Yang namanya DPR itu nggak ada namanya Republik Indonesia bubar gara-gara DPR itu dibubarin, nggak ada. Betul. Nah, Iya. Untuk presidennya biarkan rakyat yang memilih lagi. Oke, jadi itu aja ya inspirasi. Oke, siap. Terima kasih ya. Oke pemirsa, ini tadi kita sekarang disuruh mundur. Nah, karena ini dari pihak anggota dari Polda maupun Mabes, ini sedang mengawasi kita. Nah, ini pemirsa, ternyata ini pada bondong-bondong pemirsa. Nih, oke. DPR anjing, DPR goblok. Tuh pemirsa, ternyata unjuk rasanya seperti itu pemirsa. Saya sebagai rakyat ikut sedih dan antusias. DPR Dewan Penjajah Rakyat. Terus gimana bang? Terus gimana bang? Ayo bang, ayo kemarin nggak apa-apa bang. Anti media. Oh gitu. Oke bang. Oke pemirsa, nah ini kita lihat tuh sudah ada pemirsa blokade dari Brimob menyebarkan nih air atau apa. Nah di sini, nah ini pemirsa ternyata dari SMA Tangerang dan jajarannya mereka ikut antusias. Hidup keadilan. Nah itu pemirsa ternyata banyak. Oke. Jambo, balik lagi bahasa sekarang. Nah, terus apa lagi? Nih, aduh ini ada kita pemirsa yang tadi kita wawancara dan berbincang-bincang. Ternyata dia antusias ingin memperjuangkan kemerdekaan NKRI. Yaitu merah putih, gimana bang? Akhirnya sakit, demi Allah nggak bohong gua. Nah, itulah pemirsa tadi anak SMK Tangerang sangat antusias ingin membela untuk demi rakyatnya bangsa Indonesia. Oke pemirsa. Nah di sini pemirsa ternyata ada mobil dari Polda. Nah ini sedang siram-siram. Nah ini belum gas air mata pemirsa ya. Ternyata ini cuman air supaya tidak mendekat karena ini kemungkinan lagi diawasi. Oke pemirsa. Oke pemirsa, nah ini pemirsa lihat. Tuh pemirsa, lagi ada tembakan air. Nah ini supaya mundur pemirsa. Nah di sini pemirsa kita lihat kameramen. Nah, merah putih. Percuma merah putih. Gimana? Pejabat sekarang pada goblok. Oh gitu Pak, terus? Nama saya Leman Bejanen dari Tangerang. Oh ya, terus gimana kalau menurut abang ini?
Saya nggak senang lihat gini-gini cepret-cepret mahasiswa kita, kasihan rakyat kita. Ya benar nggak? Oh gitu ya. Oke, ya. Makasih ya Bang ya. Oke, pemirsa, ini kita bisa lihat di sini ada terjadi insiden, yaitu melempar air atau melemparkan air bersih supaya tidak terlalu ini pemirsa. Oke pemirsa, saya Reza Prianti dan kameramen melaporkan dari kantor gedung DPR Senayan, Jakarta. Terima kasih pemirsa. Nah ini pemirsa, ternyata ini kita sini Bang Luki. Nah di sini pada antusias rakyat yang pengaduan ini, mereka sangat ingin memperjuangkan gimana anggota DPR-nya, MPR-nya tolong supaya didengar, yaitu suara rakyat. Nah, inilah pemirsa. Bang, ini gimana nih Bang, dalam acara ini Bang? Itulah karena acara ini kan nggak ada komando, jadi nggak ada korlap. Yang ada adalah rakyat, sehingga beginilah ceritanya. Cuman kesalahan sedikit mungkin karena anak-anak jemput mahasiswa tadi, ya mungkin disitulah polisi marah. Sebenarnya polisi baik banget dalam melayani, dari pagi tidak pernah ada masalah. Tadi habis sholat zuhur, imam sholat tadi mengajak untuk jemput teman kita disakitin sama polisi. Yang apa ya? Yang diajak ke sana. Inilah masalahnya. Oke. Jadi masalah itu harus diantisipasi ya secara orang tua yang dipertuakan, audiensi dengan Pak Polisi. Terus harapan Bapak apa nih? Bangsa kita, rakyat ini kan merasa tidak nyaman nih dengan adanya DPR ini. Terus gimana nih kalau menurut Bapak ini? Ya menurut saya ya sesuai permintaan rakyat harus dipertimbangkan oleh Presiden, ya. Karena pertimbangan itu tidak bisa ditimbangkan oleh kelompok-kelompok tertentu atau oleh partai politik. Karena semuanya itu harus dipertimbangkan oleh Presiden Republik Indonesia. Karena beliau berjanji dengan rakyat akan mengeksekusikan kepentingan rakyat. Oh gitu? Iya. Jadi rakyat ini sebenarnya mendukung beliau sepenuhnya agar tidak diportek-portek di dalam kepentingan rakyat di DPR RI. Maka rakyat minta DPR bubar, ya. Gitu. Itu saja dulu, ya. Tapi Pak, kalau menurut saya Pak, apakah bisa DPR bubar tanpa ada izin harus laporan ke Pak Presiden? Itu gimana kalau menurut Abang? Tidak bisa. Dia semuanya harus satu komando. Komandonya tetap Presiden Republik Indonesia, didukung oleh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berarti nanti kalau tidak ada dengan anggota DPR MPR-nya berarti independen dong adanya? Iya, independen, kan ada TNI, ada Polri, ada dinas yang mengatur sistem secara pendidikan. Kalau di DPR ini kan memportek-portek usulan gitu, secara politik kotor. Mereka punya kelompok, mereka punya partai. Mereka ada atasan mereka itu hanya yang banyak suara, tapi yang suaranya sedikit mereka punya ketua partai, dan dia punya organisasi-organisasi khusus yang pendukung mereka. Itu yang rakyat Indonesia menjadi tidak ironis lagi bersama DPR. Begitu ya? Iya. Oke. Terima kasih ya. Dengan Abang siapa tadi? Dengan ayah pejuang alias Pak Ridwan. Aceh. Dari mana? Aceh. Oh dari Aceh. Aceh mana? Aceh, Biren. Oh Biren. Bukan Aceh Tenggara ya? Bukan. Iya, oke. Aceh, Terima Biren. kasih Abang Aceh. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, Waalaikumsalam. Oke pemirsa, tadi kita sudah berbincang dengan abang kita, kebetulan dia dari Aceh. Nah, beliau ingin menginspirasi rakyat supaya bahwa bangsa kita ini, yaitu rakyat kita ini supaya adil dari apa? Yaitu terutama dari perekonomian. Jangan sampai rakyat kita tertindas. Oke, itu aja pemirsa. Oke pemirsa, saya Reza Prianti melaporkan dari Senayan, kantor DPR MPR Jakarta Semanggi. Terima kasih pemirsa. Makasih Bang. Ini. Halo, Abang izin. Abang kenapa Bang? Kita wawancara saya dari GTV Bang. Gimana? Mau dibantu. Nih, gimana Bang? Tadi ceritanya gimana bisa sampai begini Bang? Ngerokok dulu. Matiin dulu rokoknya, matiin. Abang dari mana Bang?
Dari Priuk. Dari Priuk. Oke, tadi abang bisa begini, tadi abang sehat, ini kenapa? Patah apa gimana bang? Ditembak tuh. Ditembak sama siapa? Water cannon. Water cannon. Oke, bang. Nah, tadi abang lagi ngapain tadi bang? Bisa ceritakan? Lagi bengong. Oh, lagi bengong, terus tiba-tiba kena? Ditembak. Oh, ditembak gitu. Oh, gitu. Nah, terus abang di sini datang sama siapa? Sama kelompok apa sendiri? Sama adik saya. Oh, sama adek ini. Oh, iya. Oh, gitu. Masyarakat. Oh, masyarakat. Udah ngebet banget, Bu. Oh, gitu. Udah ngebet banget. Iya. Nah, jadi abang keinginannya apa nih, harapan abang nih? Kita dari GTV. Yang diutamakan Berobat dulu. Sekarang medis Gitu. dulu. Medis dulu, Bu. Oke, ya. Semoga sembuh ya, Bang ya. Sabar ya, Bang ya. Oke. Nah, Bang, gimana nih, Bang? Kalau menurut Bang, saya mau nanya. Nah, ini cinta saya juga cinta ini nih. Paningit ini, Bang. Iya. Oke, Bang, namanya siapa, Bang? Iweng. Abang Iwing. Bang, ini tadi kenapa sih sampai bisa ada yang palanya bocor, ada yang itu ketembak sampai Iya. Nah, ini gimana sih Jadi awalnya, Bang? kita kan tadi habis selesai sholat di sini. Nah, kita mau kumpul sebelah sana. Nah, dihadang sama aparat kepolisian. Di situ ternyata sudah ada barisan kepolisian dan juga ada water cannon ya, yang semprotan air ya. Nah, kita cuma berusaha untuk berdiskusi, gitu kan. Ternyata kita didorong sampai ke sana, gitu. Dan didorong itu sampai ada yang terjatuh. Oh, gitu. Oh, sampai ada yang terjatuh, bahkan sampai ada yang dipukul. Oh, gitu. Betul. Ini Berapa salah- orang yang dipukul? Jadi yang saya lihat tadi baru 4 orang, termasuk abang ini tangannya patah. Tuh, dia mendorong mobil, gitu agar berhenti. Karena iya. dilihat teman-temannya di sana banyak yang sudah terdorong. Oh, gitu ya? Iya. Di sini kami masyarakat yang melakukan aksi ini sangat kecewa dengan aparat. Selaku aparat itu bukannya melindungi kami, malah melukai kami gitu. Oh, gitu ya? Iya. Jadi Terus? jadi kami selain kecewa sama aparat kepolisian, kami juga kecewa kepada DPR yang tidak kunjung hadir dan mendengarkan aspirasi kami sampai saat ini. Oh, gitu ya? Iya. Nah, terus inspirasinya apa lagi selain ini, Bang? Ya kami kan hanya mau menyuarakan bahwa di mana di negara kita atau rakyat kita sedang susah, tuh kenapa kok ada kebijakan-kebijakan yang malah makin memberatkan kita sebagai rakyat, nyari kerja susah, gaji kecil, pajak naik, apa-apa sulit. Nah, dan kami melihat di berita-berita atau di media sosial itu banyak dari pimpinan-pimpinan atau pejabat-pejabat kami yang malah tertawa, bahkan menari, gitu loh. Di mana rasa mereka gitu? Itu yang kami kecewa, itu yang kami mau suarakan di sini. Tapi kenapa kami dihadang sama aparat-aparat kepolisian? Kami ini tidak bawa senjata, kami hanya bawa suara. Kami dihadang. Lihat, ini saya tidak jatuh, tapi teman-teman saya, masyarakat yang lain, itu sampai tangannya patah, bocor, kakinya keseleo karena kedorong mobil. Kalau masih aparat tidak apa-apa, ini mobil yang disiram dengan air keras. Itu. Nah, terus permintaan abang apa nih? Abang mengungkapkan ini permintaannya apa nih? Ya kami mau suara kami didengar. Bapak ini salah satunya, beliau dari Aceh datang untuk menyuarakan juga. Kami ingin DPR atau dewan-dewan kami ini ya berlaku adil. Didengarlah suara kami rakyat. Didengar suara kami. Bahkan ada statement di mana saya dengar di berita atau di media sosial, pintu DPR terbuka 24 jam. Ternyata ini dipagar, dikasih beton, dikasih oli, bahkan kami disiram. Itu faktanya. Oh, gitu ya? Iya, terima kasih. Oke, itu aja Bang. Makasih ya Bang. Oke pemirsa, tadi ini perbincangan kami dengan narasumber yang mengungkapkan inspirasi rakyat untuk anggota DPR supaya tolong didengar karena ini rakyat kita, rakyat yang benar-benar membela NKRI Sang Saka Merah Putih. Jadi ini kita pejuang 45 Merdeka. Merdeka. Bu, ini jangan lupa, Bu. Hah? Ya. Oke, tar dulu, pegang. Kamu yang ngomong, kamu yang buat itu aja. Ya. Oke. Mana kebijakan dagu. Oke pemirsa, ini tadi ada narasumber yang ini dia menuliskan sorry to say, Uya jogetan lu nggak asik, mirip Mimi Peri sahur. Nah, ini celoteh rakyat pemirsa. Nah, sekarang aku menanya Bang, sini Bang. Bang, ini gimana nih Bang? Jadi saya ini dari ini ya datang untuk perwakilan sosial media ya karena saya sekalian sharing juga di TikTok gitu. Terus kita sih pengennya tuh suara kita yang pertama didengar. Dengarnya apa?
satu kalau emang pajaknya adil merata. Bagus. Jangan cuma pajak untuk orang kecil yang ditekan gitu loh. Betul. Kalau yang menekan, atasan main ya, enak aja ya, Iya, ambil upeti ya. dan harus terbuka. Betul. Kalaupun kita dimintain pajak, kita harus jelas nih. Iya, pajaknya larinya kemana larinya? Betul, setuju. Iya, Terus? jangan ke yang kemarin terus dia bikin kerajaan baru. Ya. Ya, itu satu kan. Terus juga outsourcing, saya minta dihapusin. Kita minta dihapusin biar yang muda-muda masih ada kesempatannya kerja. Betul. Kalau emang kita generasi mudanya masih diharapin, jangan biarin generasi muda kita nyari duitnya ke luar negeri. Oke. Ntar udah betah ke luar negeri, dia nggak mau balik lagi. Oke. Saya juga jujurnya kalau bisa milih, saya nggak mau di sini. Oh gitu. Sumpek, nyari duitnya susah. Oke. Abang asal mana? Bekasi, Bu. Asal Bekasi. Iya. Oh gitu ya. Namanya Bang siapa? Erik, saya Erik. Oke, Bang Erik. Bang Erik, nanti setelah kita live kita akan berbincang dulu sebentar ya. Oke pemirsa, tadi kita sudah berbincang dengan Abang Erik yang dari Bekasi, yang tadi juga dari Aceh. Nah ini kita akan mengungkapkan. Nah ini dari Tangerang juga. Oke pemirsa, saya Reza Priyanti melaporkan dari kantor DPR MPR Semanggi, Jakarta. Terima kasih pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ini anak SMA ya? SMK. Oh SMK. Ada lagi ngapain di sini, Dek? Lagi Ikut demo. ikut demo. Demonya demo apa ini? DPR. Mau ngebubarin, mau ikut DPR kita mah. Oh mau ikut gitu lah. Nah, DPR. oke, ini aspirasinya apa nih rakyat ini, terutama ini siswanya nih. Ini dari SMK mana? SMK Dharma Bakti. Bakti, oke. Oke, abang tadi namanya siapa? Namanya Jambo. Oh Jambo, oke. Kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2. Di SMK mana? Dharma Bakti. Dharma Bakti, Jakarta? Tangerang. Oh Tangerang, Iya. oke. Terus ada undangan apa gimana kok berbondong-bondong? Apakah? Datang sendiri. Datang sendiri ya? Nah terus bisa cerita nggak kronologis kenapa bisa datang ke sini terus tiba-tiba ada di kantor DPR MPR? Sudah muak sama DPR. Sudah muak sama siapa? DPR. Karena muaknya kenapa? Lihat rakyat susah. Dia gaji 3 juta sehari. Gajinya naik mulu. Gajinya naik mulu. Oh gitu ya? Iya. Oke, terima kasih ya. Oke, makasih. Oke, pemirsa, tadi kita sudah bincang-bincang ya dengan anak SMA Tangerang. Nah, ini pemirsa mereka sedang jalan menuju ke sana. Oke, kita ikut ya. Let's go pemirsa. Oke, pemirsa, ini sedang berbondong-bondong ya. Orang-orang yang ingin menyelesaikan terkait masalah perekonomian, gimana supaya perekonomian stabil. Nah, rakyat ini menuntut kepada anggota DPR dan MPR. Nah, gimana Bang? Gimana? Bubarkan DPR. Dibubarkannya karena apa, Bang? Karena ada kontrol di dalam. Oh, gitu. Abang siapa namanya? Abang Alfian. Abang Apen pemirsa. Oke. Terima kasih pemirsa. Oke. Oke pemirsa, ini tadi kita sudah berbincang-bincang dengan rakyat yang mereka mengadakan demo beserta Kan apa informasinya valid nih. Itu permintaan. merdeka. Pakai
Siaran lagi. Siaran lagi. Udah, siap. Sebentar ya, Bunda. Gaji gua 3 juta. Aspirasi ini nanti semua. Oke pemirsa, tadi kita sudah berbincang narasumber yang satu lagi. Nah, sekarang kita akan berbincang dengan narasumber ketiga, yaitu dari Bunda. Kita akan tanyakan dulu. Oke, selamat siang Bunda. Siang. Ya. Bunda dari mana, Bun? Saya dari Tangerang. Dari Tangerang. Nah, inspirasi Bunda ke sini untuk apa nih? Menyuarakan hak rakyat. Hak rakyatnya yang kenapa? Ya, buat apa ada DPR, MPR yang tidak berfungsi, hanya hura-hura, hanya menuntut kemauannya saja, tidak memikirkan rakyat kalangan bawah. Ya. Terus? Jadi kita semuanya rakyat harus bersatu untuk membubarkan DPR. Oh gitu. Ya. Kalau seandainya DPR ini dibubarkan, kan kita punya pemerintahan presiden. Nah, untuk presidennya nanti gimana, Bun? Ya sekarang gini, buat apa banyak-banyak, diseleksi aja. Oh, gitu? Tidak perlu banyak-banyak. Karena 100 juta satu orang, 100 saja sudah 1 M. Kalau setahun aja udah berapa? 12 M. Itu baru anggotanya. Jadi itu untuk rakyat kalangan bawah kita minta. Sudah banyak kejadian. Di Sulawesi anaknya tidak di jembatan, dimasukkan ke plastik, dilemparkan, ya kan? Terus ada yang kejadian baru ini, saking rakyat susah sekali makan, anaknya penuh cacing dan meninggal kan? Nah, orang tuanya seperti apa? Ibunya gila, bapaknya tidak punya kerjaan. Nah, ini macam mana negara kita sekarang ini? Bikin malu, ya kan? Oke, terus untuk NKRI kita gimana nih? Ya pokoknya kita tetaplah harus Undang-Undang 45 lagi dan kita harus revolusi, ya kan? Jadi kita juga harus bersatu, ini reuni akbar. Jangan sampai kita mau diperdaya, jangan tidak bersatu di DPR ini. Sampai malam pun kita harus perjuangkan biar negara lain tahu dan para pejabat pemerintah malu. Karena dari kalangan anak sekolah ya, STM, ya kan, sampai emak-emak juga semuanya ya. Nah, mahasiswa juga ya. Nah, jadi kita semua berkumpul di sini. Sampai malam pun kita nggak apa-apa di sini. Oh gitu ya. ya? Kita tunggu semuanya datang gitu kan. Berarti kita melihat pasti Ya. untuk jalannya insiden audensi ini ya, Bun? Ya, betul. Nah, Bunda sendiri sama siapa? Tim atau sama siapa nih? Ya, kita punya teman-teman inilah yang ibaratnya kita peduli untuk bangsa. Oh gitu ya, peduli bangsa ya? Bangsa, negara ya. Tempat kelahiran kita harus tunjukkan. Musuh kita bukan dari luar, tapi dari negara kita sendiri, para pejabat. Dan koruptor itu harus dihukum mati, biar contoh kayak di Cina. Makanya orang Cina banyak mari, gitu oligarki. Sekarang kita ini udah ngeri. Oh gitu ya? Karena sudah dikuasai sama oligarki. Oh, oligarki ya, oke. Contoh udah ada kan? Pik 1, Pik 2 ya kan? Semua dijajah, ya kan? Dirampas tanahnya, dibeli semurah mungkin, ya kan? Nah, ini untuk siapa? Kekayaannya, ya kan? Nah, kita jangan sampai nanti terjadi kayak Malaysia diambil menjadi Singapura, ya. Ginjalnya nah, ya? Bukan. Kita diambil negaranya, dicaplok. negaranya. Iya. Jadi Singapura. Nah, jadi kita Indonesia ngerinya jadi Indo-Cina. Indo-Cina. Iya, kalau bisa jangan, ya kan? Oh, gitu ya. Nah, terus harapannya Bunda nih, tadi kan Bunda menceritakan tentang DPR ini. Nah, terus ada lagi nggak harapannya apa nih? Kemauan Indonesia kita, rakyat nih maunya pengennya apa nih? Ya pokoknya janganlah perusahaan asing mudah, dan bersatulah para pejabat untuk membangun lapangan kerja, sekolah-sekolah. Negara lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Oh, gitu ya kan? Ya. Yang negara lain aja tidak ada pajak bisa. Kenapa kita pajaknya melambung terus? Tapi dengar pejabatnya nggak bayar pajak. Aneh nggak ya? Ya, ya kan? Aneh nggak? Pejabatnya aja nggak bayar pajak. Aneh. Baru dengar kan kita nih beberapa hari ini. Hebat bener ya, bener-bener kuasanya ini pejabat pemerintah ini. Seharusnya sudah harus digantikan oleh pejuang-pejuang yang di jalanan. Tidak perlu sekolah tinggi sarjana, tapi banyak yang rakus, banyak yang maling. Gitu aja. Berarti intinya Pancasila kita yang sila pertama nggak dipakai ya? Oh, nggak dipakai. Berarti yang dipakai yang mana nih? Nggak ada. Nggak ada ya? Berarti itu aja ya? Oke. Oke, Bunda, Reza mau tanya. Nah, Bunda ada pesan-pesan untuk GTV apa nih? Ya, terus
terus menyiarkan yang untuk perjuangan negara dan terus tunjukkan ke negara kita, selalu kita tahu biar para pejabat itu selalu malu dan akan berubah. Seperti gini DPR, kalau dengar 100 juta, kalau nggak mau dibubarin bisa nggak dia bilang, tapi saya salut sama Pasha Ungu. Ya Pasha Ungu dia malu, bener, dia turun, lebih baik begitu. Betul. Nah maksud saya jangan banyak, buat apa banyak-banyak, gaji doang, gaji buta. Nah jadi diseleksi aja yang benar-benar gitu. Oh, gitu Tidak ya? perlu sekolah tinggi, ya. Yang penting pribadi, ya kan, sama agama, ya kan. Kalau dia pribadinya bagus, dia selalu memikirkan kalangan bawah. Pasti dia tidak akan serakah, tidak akan rakus, tidak akan korupsi terakhirnya, ya kan. Oh gitu ya. Ya kan sekarang serakah, ya kan, rakus. Terakhirnya korupsi dong. Betul. Nah, jadi kalau bisa ya diseleksi lah. Ya kita juga bisa kok nyeleksi siapa aja, ya kan. Nah, kalau bisa kan ya orang-orang yang sekarang selalu memperjuangkan ibaratnya hak-hak rakyat yang susah di kalangan bawah gitu. Oh jadi itu aja ya. Ada pesan-pesan lagi? Ya semoga pada sadarlah para pejabat ya, para pemerintah, coba tengok negara lain. Kita ini paling memalukan. Sudah dapat rating keberapa coba? Termiskin, terkorup, ya kan? Padahal kekayaan kita banyak. Cobalah senengi rakyat, kasihlah pekerjaan, bikinlah perusahaan-perusahaan yang membuat rakyat ini tidak kerja ke luar negeri. Saya itu marah sekali loh. Kenapa orang Indonesia itu harus ke luar negeri gaji besar? Harusnya semua yang pengangguran ini harus demo, unjuk rasa untuk supaya ada lapangan pekerjaan dari pemerintah. Jadi karena apa? Kisah-kisahnya banyak, ya kan? Gitu. Seperti di Kamboja bagaimana? Itu sering terjadi ya, Iya. Yang paling serem di Kamboja kan? Nah, seperti juga ada yang kalau di kapal-kapal juga ada. Itu saya dengar. Itu nanti kalau yang sakit dibuang, ya kan, disiksa, gajinya nggak dibayar. Nah, jadi tolonglah warga Indonesia kalau bisa bersatu yang nganggur, coba tolong supaya pejabat-pejabat ini bikin lapangan kerja. Supaya kita tidak malu di negara luar, kan banyak kan, ya kan, seperti di Arab jadi apa, ya kan, nah. Jadi itu aja ya, komentarnya ya. Oke, terima kasih Bunda ya. Oke, pemirsa, tadi kita sudah berbincang dengan Bunda siapa? Bunda Sania. Bunda Sania yang cantik ini ternyata dia aspirasi sekali, berinspirasi terkait adanya insiden kejadian ini pemirsa. Oke pemirsa, saya Reza Prianti melaporkan dari kantor DPR Semanggi, Jakarta. Terima kasih pemirsa. Terima kasih Bunda. Ini TV apa Pak? GTV. Lihatin dong Pak. Mau dimasukin ke TV. Ini saya ingin mewawancara. Rokok dulu Bang, baru wawancara. Halo pemirsa, selamat siang. Berjumpa lagi saya dengan Reza Prianti. Pemirsa, tadi kita sudah melakukan orasi dari gedung DPR Semanggi, Jakarta. Nah, sekarang pemirsa kita akan memantau di gedung, yaitu di kampus Universitas Pancasila. Nah, menurut laporan narasumber di sini katanya ada unjuk rasa terutama di Universitas Pancasila. Oke, kita lihat pemirsa. Let's go. Nah, itu pemirsa tadi ada antusias dari narasumber bubarkan DPR. Nah, itu tadi slogannya. Oke pemirsa, kita let's go, lanjut.
Nah, di sini nih bagus nih. Sini Bang Luki ngambil gambar. Izin Dan, mau ini dulu Dan. Ini di sini nih. Hah? Oh iya. Oke pemirsa, tadi kita sudah berbincang dengan narasumber. Nah, ini kita akan menuju ke Universitas Pancasila pemirsa. Tadi kita sudah berdatangan di depan kantor DPR Semanggi, Jakarta. Nah, di sini pemirsa, kita sedang ada di mobil aparat kepolisian. Nah, kebetulan nih anggotanya ada di dalam. Nah, ini pemirsa. Let's go pemirsa, kita jalan lagi. Oke. Sini. Oke pemirsa, ini tadi kita sudah melihat. Nah, ini mobil yang tadi untuk unjuk rasa rakyat yang antusias ingin membela bahwasanya di sini ada permainan di kantor DPR. Nah, rakyat antusias sekali untuk berdatangan ke kantor DPR. Nah, di sini tadi tempat terutamanya mobil ini, mobil dari kepolisian, dari Polda Metro Jaya maupun dari Mabes Polri. Oke pemirsa, kita lanjut lagi jalan. Let's go. Nah, ini nih. Oke pemirsa, itu tadi kita sudah ada mobil untuk maju untuk pengamanan untuk rakyat. Nah, di sini juga 2 mobil kompi, yaitu dari mobil Brimob Korps. Nah, ini kita akan melaju ke Universitas Pancasila. Oke pemirsa. Nah, pemirsa, inilah mobil yang tadi digunakan oleh aparat untuk menyiram air kepada rakyat yang antusias sekali untuk mengenikkan suara untuk kenapa DPR ini. Nah, ini pemirsa, oke. Nah, di sini pemirsa kita ada simpangan Palmera, Simpruk, Pondok Indah, dan sini Tomang Grogol. Nah, di sini pemirsa kita akan melanjut lagi melihat situasi jalannya insiden, yaitu rakyat ingin pengen dibantu supaya bagaimana perekonomian ini stabil. Oke pemirsa, kita lanjutkan. Oke, let's go. Oke. Udah. Oke. Oke pemirsa, tadi kita sudah melanjut melihat mobil dari Kobrimob, itu dari Polda Metro Jaya maupun dari Mabes Polri, berusaha untuk mendatangi, mengamani, mengawasi adanya insiden rakyat yang akan unjuk rasa. Nah, di sini kita ada tim-tim solid kita dari anggota dari Brimob maupun dari jajarannya. Nah, ini kita boleh lihat pemirsa. Oke, let's go. Nah, di sini pemirsa kita lihat antusias sekali anggota-anggota kita sudah siap-siap untuk melaksanakan tugas untuk pengamanan. Nah, di sini coba kita akan tanya. Izin, Komandan. Izin dan boleh mau wawancara sebentar? Oh iya. Oke. Pemirsa, ternyata ini anggotanya lagi dia sibuk untuk pengamanan kelanjutannya pemirsa. Nah, di sini kita lihat. Oke pemirsa, let's go, kita jalan. Waduh, lewat mana nih? Nah, coba kita tanya pemirsa. Selamat siang Komandan, izin. Komandan, izin. Boleh saya bertanya, Komandan? Oke pemirsa, ternyata komandannya lagi sibuk, mereka belum bisa untuk kita wawancara. Oke, let's go pemirsa. Nah, di sini pemirsa
anggota dari kepolisian udah siap-siap untuk meinikan keamanan untuk rakyat yang mau maju, pemirsa. Oke, let's go. Mempersiapkan untuk keamanan. Nah, di sini pemirsa boleh kita lihat ya dari tim-tim anggota kita. Nah, ini sedang diarahkan oleh komandannya dari Kapolsek juga ini pemirsa. Dari Bapak Komandan Pak Sumawan. Nah, ini kita lihat pemirsa. Nah, di sini pemirsa ternyata ada rakyat yang mau unjuk rasa di sini. Ini sudah berdatangan dan ini tinggal kita untuk melihat sejauh mana sudah dipantau oleh anggota-anggota kepolisian kita. Nah, oke pemirsa, kita lihat lanjutnya. Oke. Ini sih teh. Kita mau silaturahmi, bukan cari rusuh. Nah ini pemirsa. Jangan lemparan ya, jangan lemparan. Oke. Nah ini pemirsa ternyata di sini kita ada untuk rakyat, untuk unjuk rasa. Tuh, dibilangnya untuk rakyat. Nah di sini kita bisa nanya. Hanya berjaga. Halo Bang, izin. Abang dari mana nih Bang? Dari Tangerang. Abang lagi ngapain sih di sini Bang? Ya biasa menyuarakan Suara rakyat ya? Oh gitu. Nah terus nanti setelah menyuarakan suara rakyat gimana? Di sini kan kita keamanannya oleh anggota nih. Terus menurut Abang gimana nih? Ya kan ada perwakilan. Ntar kita dengar perwakilan di dalam gimana ininya gitu. Oke. Abang di sini datang sama siapa? Sama rombongan nih teman-teman. Oh sama rombongannya rombongan apa Bang? Ya dari Tangerang sih. Oh dari Tangerang. Maksudnya dari mana? Mahasiswa apa dari mana nih? Umum apa? Enggak umum ini umum. Umum Ya masyarakat biasa. Nah kemauan Abang apa nih di dalam insiden ini? Biar sejahtera lah gimana tuntutan ini. Tuntutan apa? Tentu ada tuntutan dong, tapi tuntutannya apa bisa diinin dong? Sesuai yang ini aja lah, yang sekarang ininya gimana gitulah. Oh gitu? Iya. Oke, itu aja ya Bang ya. Oke pemirsa, itu tadi kita sudah berbincang. Dengan Abang siapa tadi? Abang Bucek. Abang Bocek katanya. Tangerang. Oke, Tangerang. Oke, pemirsa. Kita lihat lagi pemirsa. Nah, di sini pemirsa kita boleh lihat ini berbondong-bondong terutama dari Tangerang banyak sekali pemirsa rakyatnya yang unjuk rasa untuk mengikuti adanya insiden di kantor DPR ini. Nah, kita melihat sejauh mana nanti perkembangannya. Nah, ini kita lihat sampai jam berapa dan sampai ke berapa nanti ya kita lihat pemirsa. Oke. Oke pemirsa, tadi kita sudah berbincang kepada narasumber. Nah, ini kita kedatangan dari menurut beliau narasumber ini adalah mereka dari desa, yaitu dari desa mana? Kita tanyakan kepada narasumber. Oke, kita tanyakan pemirsa. Selamat siang, Abang. Abang dari mana, Bang? Dari Jawa Tengah. Jawa Tengah Nendi? Purwodadi Grobogan. Oh, Purwodadi Grobogan. Iya. Oh, nah terus karo sopo jenengan? Dewean aku. Oh, dewean. Loh, terus ono cita-cita kok kesini ceritanya apa iki? Melu-melu kancane ya. Oh, melu konco. Melu konco inspirasinya apa? Seneng wae. Oh, seneng wae. Nah, Mas sendiri dari mana? Mahasiswa apa? Mahasiswa. Mahasiswa mana? Dari UGM. UGM. Oh, Universitas Gadjah Mada Jogja ya. Namanya siapa tadi? Nova Nadi Prasetya. Nova Nadi. Nah, dari Grobogan itu jam piro? Mau jam 6 esok. Oh, jam 6 esok. Oke. Numpak apa tadi? Kereta. Oh, numpak kereta. Oke. Nah, sekarang saya Reza dari JTV mau menanyakan kenapa sih kok dari jauh Grobogan arep mengene? Ceritanya ini opo? Kronologisnya piye? Kok bisa sampai kene? Ceritanya piye? Langsung penasaran. Langsung penasaran. Penasarannya dia apa sih? Rame kayak apa? Oh, rame kayak apa? Terus ada inspirasi nggak? Inspirasinya apa? Lebih asik sih. Asik ya? Asiknya apa? Pasti kan ada punya ini misi dong. Misinya? Misi-misinya lebih baik DPR cepat usut lah semua. Oh, DPR cepat? Usut lah.
Cepat usut-usutnya usut apa nih? Dari undang-undang, dari undang-undang baru sampai keadilan lah. Oh, keadilan ya. Oke. Nah, untuk Mas sendiri semester biru? Semester 3. Oh, semester 3. Berarti masih tingkat 2 ya? Tingkat 2. Oke. Oke, terima kasih ya. Salam sama keluarga. Oke. Oke, terima kasih pemirsa. Itu tadi kita berbincang tadi dari Grobogan yaitu Semarang, pemirsa, Jawa Tengah. Oke, pemirsa, terima kasih. Bu makan bu, Ya, oke. Nah, mana Bang? Sini Bang. Bang, berani berbuat atau berani bertanggung jawab sebagai proklamasi. Oke pemirsa, ini satu lagi nih pemuda kita yang ganteng. Mahasiswa, ya kan pemuda dong berarti. Oke. Nah, kita tanya. Halo, selamat siang Mas. Siap, selamat siang. Nah, salam dulu dong. Nah, jangan grogi ya. Oke. Ngomong-ngomong dari mahasiswa mana? Saya dari Saintek Muhammadiyah, Bu. Saintek Muhammadiyah di mana tuh? Di Ciracas, Jakarta Timur. Ciracas, Jakarta Timur. Oke. Emas sendiri di sini datang untuk apa? Kita sih untuk menyuarakan suara-suara rakyat yang pada akhirnya kebijakan-kebijakan pemerintah yang ngawur ini kan, Bu. Betul. Banyak banget ada, ya kalau teman-teman mahasiswa kemarin udah mengkonsolidasikan seputar 9 tuntutan itu kan, Bu. Ya mulai dari tunjangan DPR yang 3 juta per hari, itu. Nah itu juga. Makanya kita juga di sini sebenarnya membersamai gerakan rakyat, maka kita nggak pakai alma mater supaya tidak terkotak-kotakan kan. Oh gitu ya, betul. Yang penting intinya kita berbuat kebaikan untuk rakyat sesama ya, karena NKRI kita Sang Saka Merah Putih harus di ini ya. Harus kita perjuangkan dan rebut kembali. Oke, nah sekarang Abang sini Bang. Abang sini. Nah ini satu lagi. Oke. Nah, kenapa itu tempenya? nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Oke. Sekarang kita tanya lagi nih pemirsa. Dari mana Mas? Dari sama kita Mahasiswa juga? mahasiswa juga. Mahasiswa mana? Saintek Muhammadiyah. Sama dengan yang beliau tadi. Kita di sini membersamai gerakan rakyat. Kita tanpa mengkotak-kotakan dari alma mater dari manapun. Karena per hari ini negara sudah terlalu berlarut-larut dalam mengatasi masalah dari korupsi, nepotisme, hal apapun. Maka dari itu gerakan ini tuh harus diperlancar. Seharusnya kita harus bertemu dengan ketua DPR untuk kita berdiskusi tentang hal-hal apa, kajian-kajian apa. Kita hadir di sini bukan hanya sekedar kita berangkat tanpa membawa apapun, kita membawa kajian yang kita bisa sampaikan kepada ketua DPR RI Republik Indonesia. Oke, harapan Abang sebagai mahasiswa Muhammadiyah lagi nih, harapannya apa nih DPR nih setelah, kalau menurut laporan narasumber ada tikus-tikus, tikusnya itu apa sih? Ya, mungkin kalau tikus-tikus itu kan yang tadi kan tikus-tikus itu kan dari korupsi yang banyak, apalagi yang kemarin baru banget kabinet Prabowo Gibran pertama kali wakil menteri langsung terkena DOTT. Itu cukup lucu menurut kita karena beliau mau bicara tentang korupsi tanpa ada korupsi, tapi beliau sendiri tertangkap. Nah, kalau harapan untuk DPR sendiri, kan yang booming tuh DPR dibubarkan. Sebetulnya kita tuh dia bisa membubarkan DPR karena banyak undang-undang yang kita harus kawal dengan DPR. Mungkin tikus-tikusnya ini yang kita harus kurangi. Oh gitu ya? Tikus-tikusnya dan oknum-oknum mungkin ya, dengan oknum-oknum ini kita kurangin ya, mungkin kita harapan DPR tuh tetap bersama rakyat. Bukan lagi untuk kepentingan oligarki atau hal kepentingan sendiri. Kita di sini berbicara juga tentang ke depannya Indonesia itu bagaimana. Apalagi tujuan Indonesia adalah Indonesia emas. Jika DPR masih tetap begini, ya mungkin menjadi Indonesia cemas. Menurut saya itu. Oke, terima kasih ya. Oke pemirsa, itu tadi kita sudah berbincang dengan mahasiswa Muhammadiyah. Nah, di sini kita akan mempertanyakan lagi pemirsa ya, siapa yang kita mau ini. Oke, let's go.
tadi kita sudah berbincang pemirsa. Nah, di sini ternyata pemirsa masih ramai nih pemirsa. Nah, di sini pada unjuk rasa nih pemirsa, pada lihat pemirsa, ini unjuk rasa kita dari mahasiswa dan umum. Dan ini juga di sebelah kanan saya ada juga mahasiswa yang baru datang, kemungkinan dari mahasiswa Universitas Pancasila. Nah, ini kita belum tahu keterangannya mahasiswa mana ini yang di sebelah pemirsa. Oke pemirsa, kita lihat. Situ. Sini Bang Luki. Belum tahu. Oh, ini jebol gerbang nih Mas Ra. Sini. Nah, oke pemirsa, ini mahasiswa kita yang baru datang. Dek, Dek, dari mahasiswa mana ini? Dari mahasiswa mana? Desi. Oh, Desi, salah. Ini pemirsa dari DSI, pemirsa. Nah, ini kita akan pertanyakan. Ini dari mana, Dek? Dulu cepet. Oke. Nah, ini banyak pemirsa. Nah, ini sedang berbondong pemirsa untuk ke DPR. Nah, ini kita lihat pemirsa. Mungkin jalannya muter ini pemirsa. Ayo ikutin. Oke, thank you. Makasih. Nah, ini pemirsa ternyata banyak berbondong-bondong pemirsa. Kita lihat beramai-ramai. Nah, tuh kita lihat pemirsa banyak. rakyat. DPR itu DPR. Tuh pemirsa, ternyata ada rakyat ya seperti itu pemirsa ya. Ini inspirasi rakyat pemirsa. Nah, ini pemirsa. Nah, ternyata ada Gojek juga pemirsa. Nah, ini lihat pemirsa. Tuh lihat pemirsa ya. Oke. Nah, ini pemirsa, kita lihat banyak berbondong-bondong sampai di jalan raya pemirsa ya. Di sini kita boleh lihat. Dek, boleh wawancara sini, Dek. Lagi apa nih? Sini. Sini namanya siapa? Kenapa? Nah, ternyata dia belum siap pemirsa. Nah, kita ikutin pemirsa. Let's go. Sini Bang. Nah, nggak apa-apa sini. Mau wawancara sini. Kenapa? Oke pemirsa, ternyata ada yang mau kita wawancara, dia belum siap. Oke pemirsa, kita lihat pemirsa. Nah, oke pemirsa, ini ternyata mahasiswa ini akan datang ke Universitas Pancasila. Nah, kita lihat pemirsa. Iya, dia maunya di sana, pindah ayo. Dia belakang. Oh, ini dari Cianjur, Bu. Oh, dari Cianjur. Pemirsa, oke. Dari Cianjur. Jauh banget. Naik apa dari Cianjur? Oh, nah ini inspirasinya untuk apa ini? Inspirasi untuk apa? Oh, gitu. Nah, terus apa lagi nih? Harinya batur atuh, Bu. Oh, batur ya. Batur mah kuli imahnya, Bu. Sabulan teh 3 juta, piraku ya sapoe 3 juta. Terus? Oh, atuh tong gitu. Turunkan sikit. Oh, gitu. Oh, gitu ya. Oke, makasih. Oke, pemirsa, itu tadi aspirasi rakyat untuk membela ya. Oke, kita lihat pemirsa. Nah, ini kita lihat pemirsa ya. Ternyata di sini banyak juga. Dari depan tadi DPR sampai sekarang kita melihat dari belakang pemirsa.
Ayo gedung Pancasila. Gedung Pancasila. Ada mahasiswa di sana, ayo. Kita sedang mengikuti mahasiswa yang akan kita mengadakan demo pemirsa di sini ya pemirsa. Kita bikin saya mati. Oke. Saya mati, Jakarta bikin saya mati. Kita bubarkan DPR. Kita lengsarkan Kamera Gas Puan Maharani dan Sri Mulyani dan Prabowo Gibran. Bang, woi, wawancara dulu sini. Jangan berkoar di belakang, DPR. Mau ya udah yang lain. Oke, dari mana Bang? Dari mahasiswa. Oh, mahasiswa mana? Mahasiswa Jakarta Barat. Oh, Jakarta Barat ya. Abang unjuk rasa ke sini untuk apa nih? Untuk menyelesaikan korupsi. Iya, benar, menyelesaikan korupsi. Dan ingin buka suara aja. Oh gitu ya, oke ya, makasih ya. Oke pemirsa, ini tadi mahasiswa sudah kita tanyakan, ternyata dia masih bingung nih. Unjuk rasanya apa nih? Nah itu pemirsa, oke. Kita kesini aja, matiin dulu. Nah ini oke pemirsa, nah ini rakyat pada berbondong-bondong untuk lari karena dia menghindari dari adanya gas air mata yang diinikan oleh anggota kepolisian. Nah ini pemirsa kita lihat terutama di ini berhalu lalang, yaitu dihalu lalang dari motor, terutama mahasiswa, dan mahasiswa ini bukan hanya satu pemirsa. Nah kita saksikan ini pemirsa ya, oke. Lihat kanan kiri ya. Lihat kanan kiri. Ini ada apa? Nah ini pemirsa berbondong-bondong pemirsa ya. Nah ini pemirsa banyak berbondong-bondong. Ini terutama dari siswa ke mahasiswa, nah semua ya. Ini kita boleh lihat ya pemirsa ya. Kita lihat nih ya pemirsa. Nah ini pada berbondong-bondong, terutama untuk pedagang juga ini halu lalang ya, melihat antusias keramaian. Nah mereka ingin mengutarakan inspirasinya pemirsa. Lihat depan dulu, lihat depan. Satu komando, Pak. Ada yang bawa odol ya bisa ya? Itu orang bawa odol ya? Oh. Dan dingin Bu. Oh gitu. Dan dapat oksigen lebih dulu saat. Ya. Orang mana nih? Dia nggak tahu ya dari sendiri doang dia. Yes. Kalau dia ingat, Indonesia ini terlalu kejam. Gimana bang? Aduh, dari tadi dong bang. Bang gimana nih celotehannya nih bang tentang adanya demo di kantor DPR gimana ini? Intinya Indonesia ini terlalu kejam untuk masyarakat biasa seperti ini. Terlalu kejam. Kejam itu dalam apa ini? Dalam adil aja bagi seluruh Indonesia. Pak, untuk Dalam hal apa? ekonomi, Terus? istilahnya atasan-atasan kita sengaja menjajah masyarakat biasa seperti itu. Oh gitu. Nah, Sekian. Oke, supaya Indonesia ini stabil menurut kamu gimana nih? Supaya Indonesia stabil,
penjabatnya harus bekerja sama dengan masyarakat yang seperti kami ini, yang berjuang pada hari ini. Ya, lebih-lebihnya kepada Presiden kami Prabowo, mohon pengertiannya dan kasihanilah kami sebagai masyarakat biasa. Oke. Terima kasih. Kalau menurut abang kan pejabatnya harus beserta kepada masyarakat rakyat ya. Kalau seandainya pejabatnya nggak mau gimana bang? Ya pilih-pilih maunya atasan gimana kalau menurut abang sebagai rakyat? Saya mungkin itu bagian mereka dan hak mereka. Itu namanya tak ada kemanusiaan lagi. Oh gitu ya? Jadi sama artinya udah berapa kalinya kita kena penjajah. Dijajah ya? Dijajah. Terus? Sama baik dia di lingkungan maupun di luar lingkungan. Oke. Terima kasih ya bang ya. Oke pemirsa, ini tadi kita sudah berbincang kepada abang kita. Nah di sini terutama ada lagi nih tembakan asum dari. Kita lihat ya, ada ledakan gas air mata dari anggota kepolisian. Nah, dia melihat supaya mahasiswa ini jangan terlalu maju. Boleh kita maju ke kantor DPR, tapi kita melihat di depan ada apa? Ranjau, pemirsa. Nah, ini kita lihat. Contohnya sudah ada ini yang kena gas air mata. Ada 2 yang tadi, alhamdulillah dia sudah selesai diobati. Nah, ini sekarang. Oke, ya pemirsa, ini kita lihat. Kenapa? Sesak napas. Oke, pemirsa, ini ternyata dia meminta kepada untuk medical centernya mana ini ya pemirsa ya, harusnya ini segera ditolong karena dia ada penderita sesak napas. Artinya Indonesia terlalu sepele sama masyarakat seperti kita ini. Nah, terus gimana? Ya, yang mereka berjabatan mereka sepele. Yang nggak ngerti apa yang terjadi sama masyarakatnya. Oke, betul. Oke, Bang. Terima kasih, Bang. Nah, pemirsa, di sini ternyata ada anggota kepolisian. Dia tetap masih menembak amunisi yaitu gas air mata kepada mahasiswa maupun umum pemirsa di sini. Nah, kita lihat, boleh kita tonton pemirsa di hari Senin tanggal 25 Agustus tahun 2025 ada apa di gedung Aspirasi DPR? kita tidak bisa dinyatakan oleh masyarakatnya, nggak benar. Aspirasi kita nggak dianggap. Oh, gitu? Ini hanya cuma baku hantam oleh pihak kepolisian. Oh gitu, terus kemauannya apa? Sini bang, kemauannya apa bang? Kemauan kita adalah bubarkan DPR dan mencari tuntunan yang adil bagi masyarakat banyak. Oke, bang, sini bang, sini. Bang, boleh abang bisa celoteh dikit? Abang minta kepada pemerintah, Pak Prabowo gimana? Coba. Untuk pemerintah coba lihat aja rakyat yang sedang gelisah di negara ini. Coba lihat rekan sendiri tuh. Oh gitu ya. Oke, pemirsa, ini celoteh dari rakyat ya, yang dia antusias sekali, dia membela bangsa negaranya sendiri. Ternyata apa yang diinikan ada yang lebih kecelaka ini pemirsa. Oke pemirsa, kita lihat lagi. Jangan jalan dulu. Jangan di sini aja masih abang. Menembak kita, dia sengaja membunuh. Begitu kan? Kenapa? Penjajahan. Hah? Sesak napas, Pak. Sesak napas? Habis kena gas air mata. Ini guys, itu korban kita yang terluka guys, masa guys. Kasih ruang guys. Jangan guys. Tolong jangan mendekat ya. Jangan itu gas air mata. Enggak apa-apa, gue yang belum pernah. Jangan. Oke pemirsa, nah ternyata di sini ada gas air mata dan tembakan ya dari pihak anggota kepolisian untuk segera dihentikan supaya jangan maju pemirsa. Nah di sini pemirsa ya, kita harus hati-hati pemirsa ya. Nah ini pemirsa. Nah ini pemirsa.
Oke pemirsa, Allahu Akbar. Sini Allahu Akbar. Allahu Akbar pemirsa. Nah kita boleh lihat pemirsa. Nah di sini ternyata pemirsa masih rame ini pemirsa ya. Nah sini. Nah, ini pemirsa, boleh kita melihat ya pemirsa di sini ya. Nah, ini dari anggota kepolisian pemirsa. Di sini kita bisa melihat pemirsa ya. Kita mundur aja, mundur. Bahaya, bahaya. Bahaya tembakan. Nah, kena tembakan sasaran. Bukan, kita nggak takut. Soalnya kena tembakan sasaran, nggak tahu orang kayak gitu panik. Nah, pemirsa di sini ternyata ada tembakan ultimatum ya. Ini dari kepolisian pemirsa. Nah, di sini kita bisa lihat.
polisi semua tuh mereka nggak tahu tuh. Yang DPR pintu belakang. Kereta. Nggak tahu gue coba parkirnya sebetulnya di itu
Ya, pasukan dari Kodam konsolidasi. Ikatan kelompok, ikatan peloton kombi. Ya, Brimob maju. Kita kunci di sini. Maju sampai ujung trotoar. Ya, cukup. Ya, itu tuh, stop. Aduh, pedes banget. Gue baru tadi. Kemarin ada pakai Colgate yang ini. Kesini, anginnya kesini, Cik. Bang Rifki. Ya, cukup bertahan sini. Brimob, jangan mundur lagi. Bertahan sini. Bertahan di taman. Ya, silakan adik-adik mundur. Pasukan bertahan aja, bertahan. Sambil istirahat, bertahan. Udah. Ini pasang apa enggak? Minum dulu ya sini ya. Anteng aja dulu. Udah ya, langsung ya. So. Oke pemirsa, tadi setelah kita saksikan ya, tadi pada bertebaran ya, yang unjuk rasa dan ternyata ada yang banyak ditangkap-tangkepin pas di depan pintu gerbang 1 di Manggala Wana Bakti. Nah pemirsa, di sini saya akan menyaksikan lagi terjadinya insiden mahasiswa, apakah dia masih mampu untuk melawan anggota-anggota yang merasa untuk kita ini kan pemirsa. Oke pemirsa, saya Reza Prianti melaporkan dari Manggala Wana Bakti, Jakarta. Terima kasih pemirsa. Tuh, ya. Sini. Hah? Sepatu. Sepatu? Udah di situ mah nggak apa-apa. Oh, ya enggak. Udah.
Oke pemirsa, tadi kita sudah melanjutkan yang tadi kita insiden terjadinya adanya gas air mata dan air yang terjun ya pemirsa yang dikirim oleh anggota. Nah di sini berserta ada anggota kepolisian kita yang tadi telah menurunkan air bersama dengan jajarannya. Nah di sini ternyata komandan-komandannya anak-anak muda ini dari anggota kepolisian, beliau sedang istirahat sejenak. Nah di sini banyak pemirsa ya. Nah, oke pemirsa. Nah di sini kita melihat lagi adanya insiden kejadian lagi. Nah di sini ada ultimatum lagi yaitu tembakan pemirsa ya. Karena di sini ada sebagian dari rakyat, terutama dari mahasiswa dan umum, mereka pada berlemparan atau berterbangan yaitu gelas atau kaca pemirsa. Nah ini sangat antusias sekali. Kita harus kudu pemirsa bagi yang untuk unjuk rasa kita harus lebih hati-hati pemirsa ya. Oke pemirsa, saya Reza Priyanti melaporkan dari Manggala Wana Bakti, Jakarta. Terima kasih pemirsa. Oh yang ada di pagar ini. Ada apa? Remote yang di mental pertama ya. Masuk ke kamar aja, masuk ke kamar. Masuk di mana lagi, masuk ke kamar aja. Itu dulu. Tapi mereka dalam bak pagar aja. Kalau bak pagar apa? Ya, masuk ke kamar, masuk ke kamar. Nempuk es batu lah. Nempuk es batu, ayah gua. Kita durasi dulu, ntar aja lagi. Durasi dulu, mati dulu. Kita durasi dulu, kita kasih durasi. Kasih durasi jangan gitu lagi, udah kan gambar.
tahan dulu. Itu yang di belakang lain semua. Ayo. Pemirsa, ternyata ada yang unjuk rasa. Ini beliau jatuh karena kenapa? Mungkin kita pertanyakan. Nah, Dedek, kenapa Dek? Oh, ini lagi lemas dulu. Lagi lemas pemirsa. Ternyata ini dia ingin membela untuk aspirasi ke kantor DPR. Nah, ini lihat dia jatuh pemirsa ya. Kita lihat. Nah, oke pemirsa, kita lanjut dengan selanjutnya di sini pemirsa. Bang, izin abang dari keluarga ini? Bukan, Bang. Bukan, Pak. Oh, bukan ya, hanya menolong aja ya? Oh iya. Ini kenapa tadinya ini mungkin tahu? Katanya dia sesak napas. Oh, sesak napas. Nah, Ya, terus? kena gas air mata. Oh, kena gas air mata. Oh, gitu ya. Semoga selamat, panjang umur, sehat ya. Allah menyertai Anda. Oke. Oke pemirsa, itulah yang jatuh. Ternyata dia punya penderita sesak napas juga, dan dia juga kena gas air mata oleh petugas dari Kanggotan. Kita lihat pemirsa, oke.
Semangat berjuang kawan-kawan, ayo. Hai, selamat berjuang, ayo. Oke, Bang. Ya. Nah, ini ngomong-ngomong abang siapa nih? Abang Jones. Abang Jones dari mana? Dari Tangerang. Oke, dari Tangerang. Ternyata pemirsa Tangerang ini banyak yang tadi kita wawancara. Nah, kebetulan abang ini inspirasinya apa sih sampai bisa mau ke sini? Inspirasinya dengan kebijakan sekarang, kenaikan pajak sama gaji DPR 1 hari 3 juta. Terus? Bang, tolong bang, video bang. Nah, terus? Gaji DPR 1 hari 1 juta, 1 bulan 100 juta. Sementara kami masyarakat kecil ini cari makan aja susah, lapangan pekerjaan banyak yang nganggur. Tolonglah kebijakan dari DPR ini sangat melampaui batas dan merugikan masyarakat yang banyak. Nah, terus harapan abang apa nih sebagai dari Tangerang ke sini untuk unjuk rasa di DPR? Harapannya apa? Ya, harapan kami tentunya ya seluruh masyarakat Indonesia supaya tolonglah kasih kebijakan supaya mensejahterakan rakyat, bukan untuk mementingkan bagian kalangan atas. Utamakan masyarakat yang di bawah, karena masyarakat masih banyak yang melarat, yang miskin dan susah. Tolong semoga Bapak Presiden bisa melihat kami masyarakat yang kecil ini, karena sekarang ini Ibu Pertiwi sedang susah. Sedang susah. Contohnya ini Bang, coba Abang biasa. Contohnya ini Bang ya. Ini sedang kita perjuangkan, dia sedang unjuk rasa juga. Ternyata dia masih ada kena gas air mata. Nah, ini kalau menurut Abang gimana nih yang jatuh begini Bang? Inilah dasar perjuangan dari kami masyarakat. Apapun yang terjadi, kami berjuang demi kesejahteraan masyarakat, ya. Dengan keputusan-keputusan yang tidak adil bagi kami. Oh gitu ya. Ya, inilah perjuangan yang nyata. Perjuangan yang nyata ini. Oh gitu ya Bang ya. Oke. Terima kasih ya Bang. Ada kata-kata untuk selanjutnya? Kata-kata untuk seluruh rakyat Indonesia, mohon untuk selalu bersabar dan banyak berdoa. Semoga bangsa kita cepat sembuh dan semoga para petinggi Tuhan memberikan mereka hati yang baik supaya dapat merubah segala peraturan-peraturan yang dapat merugikan masyarakat. Oke, terima kasih ya Bang. Dengan Abang siapa tadi? Abang Jones. Oke, Abang Jones. Terima kasih Bang Jones. Semoga semangat. Semangat, siap. Oke, NKRI tetap. Oke pemirsa, itu tadi kita sudah berbincang dengan Abang Jones. Abang Jones dari mana? Papua? NTT. Oh, dari NTT terutama. Nah, NTT dari Tangerang dia ke sini untuk menginspirasikan rakyat membantu ini. Oke pemirsa, saya Reza Priyanti melaporkan dari Senayan DPR. Terima kasih pemirsa. Wassalam. Wassalam. Makasih ya Bang. Oke. Ibu minta WhatsApp-nya nanti. Saya kurang tahu, saya lagi lewat. Tiba-tiba gas air mata jatuh samping saya, jadi nyesek banget ya. Nyesek napas ya? Iya. Oh, ternyata dari gas air mata pemirsa. Nah, ini pengaduan dari narasumber dengan Bang siapa? Rivaldi. Oh, Bang Rivaldi. Oke, makasih ya Bang Rivaldi ya. Oke pemirsa, itulah narasumber yang menceritakan bahwa beliau tadi pas baru datang, dia kena gas air mata oleh anggota kepolisian. Nah, ini pemirsa kita lihat lagi ya. Oke. HP-nya awas ini.
Kayaknya, hah? Ngomong gimana? Enggak, ini lagi ini. Enak kan? Mata lo dong yang beri matanya merah. Panas banget bang, bakar tadi buset. Gas air mata. Tajam ya. Saya mah kaja jauh, nggak pernah deket, nggak pernah. Kan baru kali ini. Soalnya perih, habis ini aja perih. Bang nggak punya tisu ya bang? Ada air nggak bang? Boleh minta nggak? Bentar ya. Ini sampai zona atas ya? Iya. Nah itu mah pada mau nyari mati bukan nyari. Minta ya bang ya. Cewek. Di mana? Tadi saya masuk di situ ada yang itu. Ada ibu-ibu tadi kita masuk. Namun teriak-teriak. Dia disangkain ya. Ibu, Bu, ada air minum, Bu. Boleh minta, Bu? Boleh minta? Hah? Dia jualan, Mbak. Gak usah, ntar aja saya belum ngambil duit di ATM. Iya, enggak, dikirim ini. Enggak aja. Nah, belum ini. Saya dapat satu. Oh iya, makasih ya. NKRI, Saka Merah Putih, Indonesia Bergelora. Di sini sampai saya mengikuti pengawalan terjadinya demo aspirasi dari mahasiswa sekolah SMA, SMK, dan umum. Nah di sini pemirsa, saya atas nama Reza Prianti dan kameramen saya Luki Gusman melaporkan dari Manggala Wana Bakti, Jakarta. Terima kasih pemirsa. Wassalam, merdeka. Oke pemirsa, tadi kita sudah menyaksikan insiden terjadinya pergerakan antara mahasiswa dan SMK, terutama dari Tangerang SMK-nya, nah dan berbagai dari mancanegara baik umum maupun sekitarnya. Nah pemirsa, tadi kita sudah menyaksikan dari pukul jam 10 pagi di tanggal 25 Agustus tahun 2025, saya atas nama reporter Reza Prianti mengabarkan dari gedung DPR dan di Manggala Wana Bakti. Terakhir ini saya sudah menyaksikan terjadinya insiden. Nah, di sini kita sudah tidak ada lagi pemirsa. Nah, ternyata di sini dari keamanan aparat kepolisian terutama dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri, mereka sudah mengerahkan terjadinya insiden ini sampai akhirnya kita lihat ada juga yang tertangkap di sini pemirsa. Nah, tadi kita sudah melihat itu pemirsa. Nah, di sini bersama jajaran kepolisian terutama keamanannya pemirsa ya. Oke pemirsa, akhir penutup saya Reza Prianti dari Manggala Wana Bakti melaporkan dari Jakarta. Terima kasih pemirsa.